Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Hadratul Muhtarimin, para alim, para ulama yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa belajar bersama untuk melanjutkan pembelajaran di dalam ilmu nahwu ini. Eh, Sebelumnya, apakah ada pertanyaan untuk materi yang sebelumnya, Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ditanyakan untuk materi sebelumnya? Saya akan share screen dulu. Layar saya bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Bisa Ustaz. Ya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu bab atof. Yang mana kemarin isim-isim dibaca rafa kan ada 7, mulai dari fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian ada isimnya kana, ada khobarnya inna, dan yang ketujuh ada tawabi. Tawabi itu ada 4, yaitu ada naat. Kemarin kita sudah bahas, naat itu adalah sifat, naat itu sifat, kalau man'ut itu yang disifati, atau sifat dan mausuf. Ya, kemarin juga ada syarat-syaratnya. Nah, tawabi itu mengikuti, ya, mengikuti atau sifat itu atau naat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati itu dibaca apa, maka sifatnya juga dibaca apa. Tawabi selanjutnya, yang mana dia mengikuti lafaz sebelumnya juga adalah atof. Atof itu apa? Atof itu adalah kata sambung. Ya, atof adalah kata sambung. Apa itu atof? Huruf atof itu ada, atof adalah kata sambung itu tadi ya. Nah, kata sambung atau huruf untuk menyambungkan satu kata dengan kata yang lain. Ada apa saja hurufnya? Ada al-wawu, al-fa, ada summa, au, am, imma, bal, la, lakin, kata. Kalau diterjemah, wawu itu maknanya dah. Itu maknanya maka. Misalnya ja'a zaidun wa amrun, atau ja'a zaidun fa amrun, ja'a zaidun summa amrun, ja'a zaidun au amrun. Seperti itu ya. Am maknanya atau, ya. Imma ini harokatnya sudah ada di atas ya. Imma itu artinya adalah ada kalanya, dan bal itu maknanya adalah tapi atau bahkan, la itu maknanya adalah tidak, lakin maknanya tapi. Atau itu di sebagian tempat saja, enggak semuanya. Itu huruf-huruf atau, ya, jadi huruf atau ya ini saja, enggak ada yang lainnya. Ya, jadi kalau nanti ada satu kata dengan kata yang lain, ada huruf-huruf yang ini, ya, huruf atau ini, maka nanti bisa dipastikan keduanya itu nanti mempunyai hukum yang sama. Baik, kita ke tugasnya huruf atau. Huruf atau itu tugasnya apa saja? Tugas huruf atau itu seperti ini gambarannya. Kalau kita menyambungkan kepada rafa, ya, kan tadi kata sambungnya, ya. Nanti kita ke contoh biar lebih jelas. Contohnya itu ada di bab materi 33 ya. Nah, tugasnya atau itu, kalau kita menyambungkan kepada rafa, maka yang disambungkan juga dibaca rafa. Ya. Kalau kita menyambungkan kepada nasab, maka yang disambungkan juga dibaca nasab. Kalau kita menyambungkan kepada cer, maka yang disambungkan kepada cer juga dibaca cer. Ya. Dan seterusnya. Itu hukum dasar dari atau. Apa tujuannya atau? Apa tugasnya huruf atau? Nah, ini sama. Nah, ini tentang atau kita contoh saja biar lebih jelas. Ada di materi 33. Ini rumus analisisnya. Rumus analisis ini hampir sama dengan apa namanya? Irab-irab sebelumnya. Saya punya contoh Qoma Zaidani waktu libani. Qoma Zaidani waktu libani. Ya. Qoma artinya apa? Ada yang bisa mengartikan koma di sini? Ada yang mau coba? Berdiri, berdiri. Siapa pelakunya? Failnya mana failnya? Zaidani. Zaidani. Watolibani. Jadi koma fiil, Zaidani fa'il. Apa yang mau mencoba irobnya? Fa'il? Zaidani Zaidani fa'il. fa'il Irobnya rofa. maf'ulun Irobnya rofa, marfu. Dan rofanya dengan alif. Kenapa? alif Karena Zaidani termasuk isim. musanna. Nah, di sini kita punya wawu. Namanya di sini wawu atau Pin. ya, wawu atau ya, fungsinya untuk apa namanya, menggabungkan antara Zaidani dan At-Talibani. Muhammad Zaid dan At-Talibani. Telah datang siapa? Zaid, dua orang Zaid, At-Talibani dan dua orang murid. Ya. Jadi di sini menerangkan bahwasanya yang datang adalah dua orang Zaid
dan 2 orang murid. Itu fungsi dari wawu di sini. Ya. Nah, tadi kan kita apa namanya? Tadi sudah kita terangkan hukumnya. Apa tugasnya wawu atop itu? Wawu atop adalah jika yang disambungkan ini, yaitu at-talibani, disambungkan kepada az-zaidani, yang mana az-zaidani dibaca rofa, maka at-talibani juga dibaca rofa. Gitu. Wawu adalah huruf atop mabni fathah. Ya, kalau huruf itu hukumnya mabni, nggak bisa berubah. Wawu atof itu dalam keadaan awamnya bacanya cuma wa, nggak bisa wi atau nggak bisa wu. Ya wawu seperti aja. Dan atau libani, irobnya seperti apa? Ini rumusnya ya. Rumusnya nanti bisa ditirukan di tempat-tempat yang lain. Atau libani adalah maktuf kepada kata yang di depannya. Ya. Atau libani, kalau kita mau menganalisis, irobnya adalah atau libani. Ini adalah maktuf atau mengikuti lafaz azaidani. Ya. Irobnya apa rofa? Irobnya apa di sini? Rofa. Kenapa? Karena azaidani, karena maktuf kepada rofa itu hukumnya rofa. Ya, maktuf kepada zaidani. Maktuf itu dari kata atuf tadi, al-rofa. Artinya maktuf itu artinya mengikuti atau dimaktufkan atau diikutkan kepada rofa, maka juga dia harus dibaca rofa. Dan rofanya dengan apa? Dengan alif karena atau dibani termasuk isim musanna. Ya. Koma zaidani wa talibani. Jadi nggak boleh koma zaidani wa talibaini. Ya. Wa talibaini. Dengan nggak boleh. Ya. Jadi kalau zaidani rofa, wa talibani juga dibaca rofa. Yakumu zaidani wa talibani ini yang bersama. Cuma kita berubah. Ya. Soal muslimuna wa talibuna. Kalau misalnya ro'a itu az-zaidani atau az-zaidani. Ro'a itu. Az-Zaidaini. Ro'a itu az-zaidani. Ya. Ro'a itu fi'il dan fa'il. Ro'a itu artinya saya melihat az-zaidani. Jadi apa Pak di sini? Maqulun bih. Ini maf'ul bih atau sebagai objek ya. Sebagai objek az-zaidani dan objek itu i'rabnya apa Pak? I'rabnya nasab Mansub. ya atau mansub. Tanda nasabnya dengan apa Pak? Ya. Ya, karena termasuk isim sana. Isim sana itu kalau nasab harus ditandai dengan ya. Ya. Ra'aitu zaidaini wa Riba ini. ta'ibaini. Ya. Jadi sangat mudah Pak ya, bisa dipahami ya. Ya. Mudah sekali ya. Insyaallah, Ustaz. Mudah sekali. Yang penting huruf-huruf atop ini hafal. Nanti kalau apa namanya baca Al-Quran atau baca kitab menemukan huruf-huruf ini, nanti sangat mudah untuk menamakan bacaannya. Ya. Jadi alhamdulillah huruf ataf kita pelajari. Ya, nggak apa-apa kita di sini 4 orang. Jadi, tapi nanti ada rekaman. Nah, insya Allah nanti rekaman ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Jadi apa namanya takdir Bapak yang ada di kelas ini terima kasih yang sebagainya. Ini juga nanti akan memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya. Ya, saya nasi, manfaat nas. Baik, kita masuk ke materi yang ke-34. Di sini ada pertanyaan Pak, materi 33. Mudah ya. Baik, materi yang ke-34. Bab taukid. Ini termasuk tawabi yang ketiga adalah namanya taukid. Ya, ini sama antara nama atau taukid atau dari badal itu dia tergantung dari apa namanya lafaz sebelumnya. Ya, makanya dia disebut dengan tawabi atau pengikut. Maka dia tergantung dari lafaz yang diikuti. Ya. Baik, apa itu definisi taukid? Taukid adalah kata yang berfungsi sebagai penguat. Ya, kata yang berfungsi sebagai penguat untuk menghilangkan kemungkinan adanya kata atau kalimat yang tersimpan. Ya. Saya ulangi, tauhid adalah kata yang berfungsi sebagai penguat. Jadi fungsinya tauhid itu untuk menguatkan ucapan kita atau untuk menguatkan argumen kita. Kalau kita ingin menguatkan argumen kita menggunakan tauhid. Ya. Nah, fungsinya penguat ini untuk apa? Fungsinya penguat ini untuk menghilangkan kemungkinan adanya kata atau kalimat yang tersimpan. Jadi ketika kita ngomong itu biasanya ada lafaz yang tersimpan atau ada istilahnya lafaz yang tersirat. Ya. Ada yang tersirat nggak terucapkan tapi bisa dipahami atau bisa dirasakan tapi nggak terucap itu tersirat. Nah fungsinya tauhid itu untuk
hilangkan kemungkinan kemungkinan ada lafaz yang tersirat tersebut. Ya. Contoh, ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Artinya apa? Ja'a artinya apa? Telah datang. Datang. Siapa? Zaid Datang. sendirian. Nafsuhu sendirian. Ya, kalau kita uraikan, lafaz nafsuhu itu berfungsi untuk menguatkan bahwa yang datang adalah memang benar-benar Zaid. Betul? Yang datang adalah benar-benar Zaid. Dan menghilangkan kemungkinan adanya kata yang tersimpan. Ya. Jadi kita buatkan bahwa ini yang datang benar-benar Zaid. Dan ini juga untuk menghilangkan adanya kemungkinan lafaz yang tersirat bahwa yang datang adalah utusannya Zaid atau pelayannya Zaid dan seterusnya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu masih berlaku apa namanya memperkirakan. Ya. Jadi kalau misalnya Ja'a Zaidun ini nggak ada nafsuhu, nggak ada lafaz nafsuhu, itu masih ada kemungkinan Ja'a Zaidun artinya itu Ja'a Rasulul Zaid. Ja'a utusannya Zaid. Jadi ketika nggak ada nafsu, di sini ada lafaz yang tersirat atau lafaz yang tersimpan atau ada lafaz yang dikirakan di situ. Ya mungkin kita bisa memperkirakan Rasul yaitu utusan atau khodim pelayan Ja'a khodim Zaidin ya. Ja'a yang datang itu pelayannya saya ya. Jadi ketika kita kumpul-kumpul misalnya kumpul di satu tempat ada rapat, kemudian ada yang memberikan informasi Ja'a Zaidun ya Ja'a Zaidun. Nah, Ja'a Zaidun saja itu apa namanya masih ada kemungkinan yang datang bukan Zaidnya sendiri, tapi yang datang adalah utusannya Zaid. Nah, untuk jadi ketika ada kita rapat tadi di satu ruangan, kemudian ada yang menginformasikan Ja'a Zaidun telah datang Zaid. Ternyata yang kita cek nggak ada Zaid itu apa namanya yang datang. Atau yang datang bukan Zaid. Di situ nggak ada Zaid. Tapi yang datang utusannya Zaid. Dan kita protes itu. Katanya Zaid datang mana? Kok nggak ada? Itu Zaid datang. Utusannya itu yang datang. Nah, itu kalau nggak ada tauhid. Maka kata tauhid itu untuk menghilangkan bahwasanya yang datang adalah orang lain. Ketika orang tersebut mengatakan atau orang yang memberi kabar tadi mengatakan ja'a Zaidun nafsuhu, maka kita yakin bahwasanya yang datang itu benar-benar Zaid. Ya, seperti itu. Itu fungsi dari tauhid. Apa saja huruf tauhid? Huruf tauhid itu ada an-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'u, at-ta'u, absa'u, abta'u. Ya, nafsu itu ala dirinya, ala ainu itu juga dirinya sendiri. Ain misalnya. Kullun ini artinya apa namanya? Semuanya. Ja'a ja'al muslimuna kulluhum seperti itu misalnya. Ya. Atau ajma'u, abta'u, absa'u, abta'u ini artinya bersama yaitu semuanya. Ja'al muslimun ajma'una seperti itu. Kita ke contoh saja biar lebih jelas. Baik. Materi 35 ini adalah contoh. Ja'a Zaidun nafsu. Ini contoh untuk tauhid ya. Ja'a Zaidun nafsu. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Zaidun. Zaid. Nafsuhu dirinya sendiri. Nah, kalau kita mau mengira bagaimana? Ja'a fi'il madi. Zaidun sebagai apa Pak di sini? Fa'il. Fa'il. Irabnya apa Pak? Marfu. Irabnya marfu atau irabnya rofa. Dan rofanya dengan apa? Dumah. Dengan doma. Kenapa dengan doma Pak? Isim mufrad. Ini simpel. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsu sebagai apa Pak? Taukid. Nafsu adalah tauhid dari siapa? Tauhid dari siapa? Tauhid dari zat. Zaidun. Zaid. Ya, nafsu itu adalah tauhid dari lafaz zaid. Nah, saya di sini dibaca rofa, maka nafsuhu juga harus dibaca rofa. Betul? Ketika zaid dibaca rofa, maka nafsun juga harus dibaca rofa. Baik. Maka nafsun adalah tauhid. Ya, cara menganalisisnya kita sebutkan dulu nafsun adalah tauhid, i'rabnya rofa. Karena tauhidnya rofa itu hukumnya juga rofa. Tauhid dari zaid yang mana zaid itu dibaca rofa, maka nafsun juga dibaca rofa. Dan rofanya dengan apa? Dengan doma. Kenapa? Karena nafsun ini termasuk isim mufrad. Ya.
Yang kita analisis nafsunya saja. Hunya ini adalah domir. Ini kalau nanti mau diurai lagi, nafsun itu sebagai mudhof, hunya sebagai mudhof ilaih. Ya, tapi di sini belum kita sebutkan karena belum masuk babnya. Ya, nanti ya, akhirnya kita juga akan kita analisis secara rinci. Nanti. Baik, itu contoh yang pertama. Ja'at itu nafsu. Yang kedua adalah ja'atul labu kulluhum. Ja'atul labu kulluhum. Ya. Telah datang siapa atul labu para siswa? Kulluhum semuanya. Ya, semua siswa itu telah datang. Maka di sini ja'a sebagai apa Pak? Di sini ja'a adalah Fi'il madhi. ilmadi. Atul labu sebagai apa Pak? Fa'il. Irangnya apa Pak? Pak itu. Marfu. Pak itu irangnya mampu atau di rofa. Tanda rofanya dengan apa Pak? Alif. Tanda rofanya dengan apa? Atul labu tanda rofanya dengan apa? Oh, ad-dummah Ustaz. Dengan apa? Dummah. Toma. Dengan toma. Kenapa dengan toma Pak? Kenapa? Jamak taksir. Karena jamak taksir, betul sekali. Atul labu itu fa'il, rofa, dan harfanya dengan rofa. Kenapa dengan rofa? Karena atul labu itu adalah jamak taksir. Dan Taksir. jamak taksir, kalau rofa ditandai dengan dom, Dummah. kulun. Kayak rofi aja kulunya, kulu adalah tauhid. Oke. Irobnya ya rofa. Jadi kul ini tauhid dari siapa? Kul ini tauhid dari Tulab. benar. Ketika tulab dibaca rofa, maka kulun juga harus dibaca rofa. Kulun adalah taukid, i'rabnya rofa, karena taukid dari taukidnya rofa itu hukumnya rofa. Ya, taukidnya isinya dibaca rofa, itu hukumnya rofa, dan rofanya dengan apa? Dengan dhamma. Karena kenapa? Karena tulabu atau kulun ini adalah termasuk isim mufrad. Jadi bentuknya nafsun kulun itu semuanya bentuknya adalah isim mufrad. Begitu ya. Cuma artinya banyak. Cuma bentuk lafadznya adalah mufrad seperti itu. Yang ketiga, sholal muslimuna ajma'una. Sholat. Sholat apa Pak di sini? Dapat apa di sini? Fi'il madhi. Madi. Mabni fathah. Oke. Al muslimuna sebagai apa Pak di situ? Fa'il. Al muslimuna sebagai fa'il. I'rabnya apa Pak? Pak gitu. Marfu. Alamat rafi'i al-waw. Apa tanda rafanya dengan wawu? Kenapa dengan wawu? Jamak muzakkar salim. Karena al muslimuna termasuk jamak mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim kalau rafa ditandai dengan wawu Wow. ya. Ajma'una. Nah, jadi ajma'una ini dia taukid dari siapa Pak? Muslimuna. Ajma'una adalah taukid dari lafaz al-muslimuna. Ketika al-muslimuna dibaca rofa, maka ajma'una juga harus dibaca rofa. Apa? Ada rofanya dengan apa? Wow. Dengan wawu. Karena ajma'una termasuk jamak Jamak mudzakkar. muzakkar salim. Itu tentang taukid. Ya, jadi na'ah atau taukid. Sekarang kita masuk ke bab badal. Dari sini ada yang ditanyakan Pak? Atau ada koreksi? Silakan. Sebelum saya lanjut. Bisa dipahami ya, mudah sekali ya. Mudah sekali. Baik. Badal. Kita masuk ke tawabi yang keempat. Tawabi atau pengikut yang keempat adalah namanya badal. Badal adalah pengganti. Ya, badal adalah pengganti. Apa saja yang hukum yang berkaitan dengan badal? Jika isim diganti dengan isim yang lain atau fiil diganti dengan fiil yang lain, maka penggantinya itu mengikuti kata yang diganti tersebut di semua i'rabnya. Ya. Jadi apa namanya? Eh, kalau badal itu sebagai pengganti. Kalau kita mau jadi kalau kita mau mendalami perbedaan keempatnya, kalau naat itu sifat, ya, ja'a ja'a talibu al-mahiru, gitu, jelas. Dan ada naat, naat itu atau itu pakai huruf atau, hurufnya tadi sudah apa namanya sudah khusus, sudah tertentu. Sekarang yang ketiga ada taukid, tapi tadi huruf apa namanya lafaz-lafaznya juga sudah ditentukan. Nah, ainun, kulun, ajma'un, atau absau, ya itu semuanya sudah ditentukan. Sekarang adalah badal. Badal itu adalah apa? Badal itu adalah sebagai pengganti. Jadi ada yang namanya dalam bahasa Arab itu badal.
Kalau di dalam contoh bahasa Indonesia, kita punya misalnya ada uraian atau kalimat yang berbunyi seperti ini. Presiden Indonesia yang pertama, koma, Insinyur Soekarno, koma, seperti itu kan. Jadi Presiden Indonesia yang pertama siapa, Pak? Karena Insinyur Soekarno. karena Insinyur Soekarno adalah siapa, Pak? presiden. Presiden Indonesia yang pertama. Jadi antara Presiden Indonesia yang pertama dan lafaz Soekarno, Insinyur Soekarno itu adalah dua lafaz tapi satu orang yang sama. Jadi bisa dikatakan Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, maka Insinyur Soekarno itu disebut sebagai badal dari lafaz Presiden Indonesia. Atau kalau mau dibalik, Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama, maka lafaz Presiden Indonesia yang pertama itu disebut dengan badal, ya, disebut dengan badal. Nanti kita dicontoh juga biar lebih jelas. Baik. Hukumnya sama. Jadi kalau ada namanya badal, ada yang mubdal minhu atau yang digantikan. Ya. Atau yang ada lafaz pengganti, ada yang lafaz digantikan. Kalau yang digantikan dibaca rafa, maka penggantinya juga dibaca rafa. Kalau nasab juga nasab dan seterusnya. Baik. Ada berapa pembagian badal? Badal ini agak panjang karena ada beberapa pembagian. Badal itu ada empat. Yang pertama adalah badal kul min kul. Ya. Badal kul. Kul itu artinya menyeluruh. Minal kul itu artinya juga menyeluruh. Jadi badalnya itu eh, menyeluruh. Jadi yang antara digantikan dan yang digantikan itu sama-sama porsinya. Sama-sama 100%-nya. Nah, kalau badalul ba'at minal kul, ba'at itu sebagian, minal kul dari semuanya, dari keseluruhan, itu badalnya itu cuma sebagian aja. Mungkin 50% atau 30%, itu sebagian. Kemudian yang ketiga ada badal istimal. Badal istimal itu badal yang cakupan. Dia bagian dari yang digantikan, ya. Tapi dia nggak bisa dilihat secara kasat mata atau eh, lebih condong di sesuatu yang abstrak yang nggak bisa dirasakan dengan indera. Mari kita contoh biar lebih jelas lagi. Yang keempat ada badal ghalat, yaitu badal yang salah. Ya, badal untuk menunjukkan kesalahan atau salah ucap namanya. Ya, kita yang pertama dulu. Pembagian badal adalah pertama tadi ada badalul kul minal kul. Ya, badal kul minal kul. Kul min kul. Ini kalau bahasa kerennya di dalam ilmu nahwu pembelajaran ada namanya badal kul min kul. Ya, ada badal kul min kul. Nah, badal kul min kul ini batasnya apa? Adalah Batasnya adalah kata pengganti yaitu badalnya adalah sesuatu yang sama dengan yang digantikan. Contohnya, Qoma Zaidun akhuka. Qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka saudaramu. Qoma ini fiil, Zaidun fa'il, akhuka adalah badal. Ya. Qoma fiil, Zaidun fa'il, akhuka adalah badal. Ya. Zaidun ini namanya mubdal minhu atau yang digantikan. Ya, kalau untuk lebih gampangnya, Zaidun ini yang digantikan, akhuka ini pengganti atau badal. Nah, antara badal, yaitu antara avoka dan zaitun dan sesuatu yang digantikan, yaitu zaitun di sini, adalah sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama ya tadi. Antara pengganti, yaitu kata badal, dengan yang digantikan, itu sesuatu yang sama. Jadi zaitun itu siapa? Saudaramu. Saudaramu itu siapa? Zaitun. Jadi orang yang sama. Dan di situ nggak ada kekurangan atau nggak ada apa namanya pengurangan kondisi. Nggak ada. Nah, jadi sama-sama Zaitun itu ya saudaramu, saudaramu itu ya Zaid itu seperti. Nah, maka Afuka adalah badal dari Zaid. Ya. Afuka adalah badalnya Zaid. Karena Zaitun itu irobnya rofa, maka Afuka juga dihukumi rofa. Ya. Kenapa dia dibaca rofa? Karena dia Afuka ini menjadi badal dari lafaz Zaitun. Ya. Ini untuk ini secara hukum ya. Secara hukum begitu juga di pembagian badal yang lainnya nanti secara hukum sama. Ya. Cuma nanti yang membedakan adalah apakah ini badal kul min kul atau badal ba'at minal kul atau badal istimal atau badal wal. Ya.
Kita ke pembagian badal yang kedua. Badal yang kedua adalah badal ba'at min kul. Ya, sebagian dari keseluruhan. Artinya apa? Badalnya itu cuma sebagian dari keseluruhannya yang digantikan. Contohnya, ya, kata pengganti, sebelum ke contoh, apa batasnya badal ba'at minal kul? Batasnya adalah kata pengganti, yaitu lafaz badalnya itu adalah sebagian dari kata yang diganti, sebagian aja, nggak menyeluruh. Kalau badal kul min kul tadi menyeluruh, sama-sama 100%-nya. Nah, kalau badal ba'at minal kul, badalnya itu mungkin cuma sepertiganya, atau seperlimanya, atau lain sebagainya. Contohnya, akal turrogifa sulusahu. Akal tu, aku makan rogifa roti, sulusahu, seperti. Sepertiga. Ya. Tiga. Jadi akal tu, di sini ada fi'il dan fa'il. Ar-rogifa sebagai apa Pak di sini? 50 B. Sebagai maf'ul B. Maf'ul B Arabnya apa Pak? Masuk. Maf'ul B Arabnya mansub dan nasabnya dengan apa? Fathah. Nah, di sini ar-rogifa dia sebagai maf'ul B dan dia digantikan dengan lafaz yang lain yaitu lafaz sulusa. Sulusa ini badal dari lafaz ar-rogi. Al-Rifah. Ketika ar-rogifa dibaca nasab, maka sulus juga harus dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan apa Pak? Sulus di sini dengan fathah. Sulusa. Oh, Ini domir ya. Ini dia bukan bukan badalnya, tapi dia mutlak nilai. Ya, jadi yang kita analisis itu sulusnya saja. susah. Sama seperti tadi bab tauhid tadi yang kita analisis sulusnya saja atau apa namanya? Kulunnya saja atau nafsunya atau ainunnya saja. Kita nahu ini sebagai apa namanya? Mudhof ilaih. Ya. Nah, kita lihat sulus di sini dia dibaca nasab. Kita lihat dengan apa? Dengan fa. Kenapa? Karena kalau kita dibaca nasab, maka sulusa juga dibaca nasab. Kalau itu rogifa sulusahu dengan fathah. Nggak boleh sulusuhu, nggak boleh sulusihi, nggak boleh sulusahu. Sepertiganya. Ini namanya badal ba'at minal kul. Bisa dipahami Pak di sini? Baik. Yang ketiga ada namanya badal istimal. Ya, badal istimal. Batasnya badal istimal ini apa? Batasnya adalah antara kata pengganti dan yang digantikan ada keterkaitan yang tidak menyeluruh atau ada keterkaitan sebagian saja. Contohnya, nafa'ani zaidun ilmuhu. Nafa'ani memberikan manfaat kepadaku. Apa yang memberikan manfaat? Atau siapa yang memberikan manfaat kepadaku? Siapa yang punya? Saya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Ya, nafa'a fi'il. Ya, di sini sebagai maf'ul bih yang di depan, yang didahulukan maf'ul bih muqaddam namanya. Zaitun sebagai fa'il. Ilmuku sebagai apa, Pak? Ilmuku sebagai Badal. Badal. dari lafaz siapa? Zaidun. Baik. Ketika Z dibaca rofa, maka ilmu juga dibaca rofa. Apa? Dan rofanya dengan apa? Dengan domah. Ilmunya saja. Ya. Hu ini adalah domir. Kita nggak bahas hu-nya. Kita bahas ilmunya saja. Cuma nanti apa namanya memang contohnya batal itu memang harus ada domirnya biasanya. Ya. Tapi di sini kita lihat di sini ilmun kata lafaz ilmun itu dia dibaca domah karena zaitun dibaca rofa atau dibaca domah maka ilmun juga dibaca rofa yaitu dengan domah tanda rofanya. Ya. Nggak boleh nafa'an zaitun ilmahu atau ilmi nggak boleh. Ya. Karena di sini dia sebagai badal dari lafaz zaid. Ini namanya badal istimal. Ya, antara ilmu dan lafaz zaid ini ada keterkaitan. Dan ilmu itu secara fisik kan nggak bisa di apa namanya, nggak terlalu bisa di bentuknya ilmu itu apa secara fisik. Kalau perbuatan yang baik itu kan akibat dari ilmu. Tapi ilmunya sendiri, unsurnya unsurnya ilmu sendiri itu seperti apa? Kan? Nah itu namanya badal istimal. Istimal itu kalau bahasa bahasa apa namanya terjemahnya istimal itu cakupan. Artinya apa? Badal ini adalah sesuatu yang dicakup oleh oleh yang digantikan. Ya, pengganti ini adalah sesuatu yang dicakup. Artinya apa? Ilmu ini ada di dalam dirinya Zaid. Dan dia adalah ada keterkaitan dengan Zaid. Ya, dia adalah sebagian dari Zaid, tapi nggak bisa
dilihat secara kasat mata. Tapi kalau fulus tadi, sepertiga tadi, itu sebagian, tapi bisa dirasakan dengan indera. Ya. Jadi artinya bahwa kami telah memberikan manfaat kepadaku siapa saja. Apa yang memberikan ilmu berupa ilmunya. Ya. Itu badal istimal. Yang keempat ada namanya badal kolat. Ada pertanyaan sebelumnya Pak? Sebelum saya lanjut ke pembagian badal yang keempat. Badal yang keempat adalah seperti ini gambarannya. Sebelum saya ke definisi saya ada sedikit gambaran untuk memahami apa itu badal kolat. Jika Anda ingin mengucapkan sesuatu, tapi kemudian salah atau latah dengan mengucapkan kata yang lain. Kita ingin mengucapkan sesuatu, karena nggak fokus, karena mungkin capek, lelah, kita akhirnya apa namanya melindur mengucapkan lafaz yang lain. Setelah kita selesai mengucapkan, Anda ingat bahwa ada kesalahan pengucapan. Tadi kita ngomong, kita kecapean, akhirnya kita ngomongnya itu nggak sadar, kita ingin ada atau terjadi salah ucap, terjadi salah ucap. Misalnya ada contoh itu al zaitan, itu zaitan al farosa. Misalnya di sini, sebelum saya ke definisi lagi, saya punya gambaran. Tadi Anda itu di suatu ruangan atau di suatu lapangan, itu Anda itu melihat kuda. Anda melihat kuda, sedang lari atau sedang balapan. Ro'a itu karosan, artinya ingin melihat kuda. Tapi ketika Anda mungkin tidak fokus, tidak konsentrasi, ketika ingin memberikan kabar kepada teman yang lainnya, Anda salah ucap. Ya, saya tadi melihat, aslinya kan Anda ingin memberikan kabar bahwasanya Anda melihat kuda. Tapi Anda salah ucap. Akhirnya apa yang diucapkan? Saya melihat Zaid. Kuda maksudnya. Seperti itu. Itu kalau diterjemahkan bebas ya. Saya melihat Zaid. Salah. Kuda. Saya melihat kuda. Gitu. Nah, saya ulangi. Saya ulangi lagi urainya. Kita ingin mengucapkan sesuatu, kemudian latah dengan mengucapkan kata yang lain. Tadi salah kan? Nah, setelah kita ucapkan, kita ingat bahwasanya ada kesalahan pengucapan. Nah, kemudian kita betulkan kata yang salah tadi dengan kata yang ingin kita ucapkan di awal. Jadi tadi saya ingin mengucapkan bahwasanya saya melihat kuda, tapi saya kepleset lidahnya atau salah ucap sampai mengatakan bahwasanya saya melihat Zaid. Padahal saya ingin mengatakan bahwasanya saya melihat kuda. Nah, kalau dituliskan secara bahasa Arab, itu Zaidan al-Farosa. Ya. Jadi di sini aku melihat Zaid, padahal yang dilihat adalah kuda. Tadi yang Anda lihat adalah kuda, tapi yang Anda ucapkan Zaid. Itu terjadi salah ucap namanya. Nah, kemudian ketika Anda salah mengucapkan lafaz itu dengan lafaz Zaid, kemudian Anda betulkan dengan mengucapkan kembali lafaz yang betul yaitu al-Farosa. Aku melihat kuda. Seperti itu. Nah, maka al-farosa di sini dia adalah badal dari lafaz zaid. Ya, al-farosa adalah badal dari lafaz zaid, dan lafaz zaid ini hukumnya nasab, maka al-farosa juga dibaca nasab. Dan jenis dari uh, badal ini adalah badal bola. Artinya apa? Tadi terjadi kesalahan ucap, salah ucap, maka di sini al-farosa dia diucapkan untuk menggantikan atau untuk meluruskan ucapan yang salah tadi. Ra'aitu Zaidan al-farosa. Jadi ra'aitu fi'il dan fa'il Zaidan sebagai apa Pak di sini Zaidan? Ulun B. Sebagai ngobol B. Irabnya apa Pak? Masuk. Masuk atau nasab tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Al-farosa. Seperti apa Pak di sini? Badal. Badal dari Za. Zaidan. Badalnya di sini jenisnya apa Pak? Badal apa? Badal golat. Olas. Golat. Golato dari Woin lam to golato dan golat namanya. Ya. Ini maka ketika Z dibaca nasab maka al-farasa juga dibaca nasab dan nasabnya dengan fathah. Ya. Kenapa? Karena termasuk isim maf'ul. Jadi empat ini tadi pembagian
badal tadi ada badal kul minal kul, yang kedua ada badalul ba' minal kul, yang ketiga ada badal istimal, yang keempat ada badalul lat. Contoh-contohnya sudah kami sebutkan semuanya di atas. Di sini ada pertanyaan, Bapak sekalian. Kita ke contohnya dulu ya. Nanti sebut pertanyaan. Jadi koma, zaidun, fi'il dan fa'il akuka. Akuka adalah badal kul minal kul. Artinya apa? Antara akuka dan zaidun adalah orang yang sama. Atau presentasinya sama. Sama-sama 100%. Karena semuanya orang keduanya adalah orang yang sama. Zaidun yaitu adalah saudaramu, saudaramu adalah yang Zaid. Maka akhirnya namanya adalah badal kul minal kul. Artinya rofa. Kenapa? Karena badalnya rofa itu punya rofa. Jadi akuka ini badal dari lafaz Zaid. Tanda rofaknya dengan apa? Akuka, ada yang tahu? Tanda rofaknya dengan apa? Dengan Dengan wawu. Kenapa? wah, Karena lafaz akuka ini termasuk asmaul Maul Khamsah. asmaul khamsah. Itu kalau rofa ditandai dengan Wow. betul ya, dengan wawu ya. Baik. Yang kedua, contohnya akal turrogifa tahu. Akal turrogifa tahu. Akal tuh saya makan rogifa, roti. Ini dia rogifa sebagai apa Pak di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih ya, itu sebagai objek. Dan maf'ul bih itu irobnya apa Pak? Harus baca apa? Mansub. Mansub atau nasob ya. Irobnya nasob. Karena nasobnya dengan apa? Dengan Fathah. fathah termasuk isim mufrad. Sulutan, sulutannya ya adalah badal ba'd min al-kul. Jadi punya di coba ditutup dulu ya, nanti boleh ditutup dulu. Yang kita analisis adalah lafaz sulutannya ya. Sulutan ini adalah badal ba'd min al-kul. Itu artinya bagian min itu dari kul dari keseluruhan. Jadi badalnya itu bagian dari keseluruhan. Bagian aja ya. Sulutan berarti yang sepertiganya aja ya. Nah, ketika rohifa itu dibaca nasab, maka suluta juga dibaca nasab. Irumnya nasab, tanda nasabnya dengan apa? Dengan kayu. dengan fathah. Kenapa? Karena suluta terbentuk isim mufrad. Baik. Pembelasan yang benar ngurusin kayu. Baik. Yang ketiga, ada nafa'ani zaidun ilmuhu. Nafa'ani memberikan manfaat kepadaku. Siapa zaidun? Zaid apanya? Ilmuhu. Ilmunya. Jadi ilmuhu ini adalah badal namanya badal istimal. Istimal itu sesuatu yang ada pada Zaid. Dia sebagian dari Zaid, tapi itu tadi bedanya. Dia sesuatu yang nggak tampak, yang abstrak dia ya, yang nggak bisa dirasakan dengan indera secara jelas. Nah, ilmu itu kalau mau dilihat secara kasat mata itu bentuknya seperti apa, ya. Tapi akarnya atau pengaruhnya ilmu itu bisa dirasakan pengaruhnya. Tapi secara fisiknya itu apa namanya? Ya sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri. Nah, itu namanya istimewa. Ya, nafa'ani, nafa'a adalah fi'il, yaknya di sini ninya sebagai maf'ul bih atau sebagai objek, zaitun sebagai fa'il dari lafaz nafa'a. Ketika saya dibaca rofa eh, dan fa'il artinya rofa dan rofanya dengan dhamma. Nah, ilmu sebagai badal dari lafaz zaid, ya. Badal namanya badal istimal. Ketika zaid dibaca rofa, maka ilmu juga dibaca rofa. Dan rofanya dengan apa? Dengan dhamma. Kenapa? Karena ilmu atau zaid atau ilmu ya termasuk isim mufrad. Itu contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat adalah Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Ini adalah contoh dari badal ghalah. Ra'aitu aku melihat siapa? Melihat siapa? Melihat Zaid, melihat Zaid. Zaidan di sini sebagai apa? Zaidan di sini sebagai apa, Pak? Ada yang tahu? Zaid maf'ul bih. Zaidan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu artinya apa, Pak? Maf'ulun bih. Mansub. Nasab. Nasab. Tanda nasabnya dengan apa, Pak? Fathah. Fathah. Al-Farasa sebagai apa, Pak, di sini? Badal. Ghalat. Total ghalat dari lafaz Zaid. Zaid. Ya. Verobnya nasab. Kenapa? Karena badalnya nasab itu punya nasab ya. Artinya badal dari lafaz yang dibaca nasab itu hukumnya juga nasab. Dan nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Karena kenapa?
Karena al-farada termasuk isim mufrad. Ya. Baik, ada pertanyaan Pak dari sini? Ini materi yang jadi kita 3 bab di sini hari ini. Materi yang ke-38 itu masuk pada isim-isim dari bicara nasab. Jadi di materi yang ke-37 itu artinya kita sudah selesai membahas tentang isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa ada 7, mulai dari fa'il, kemudian ada naibul fa'il, kemudian ada mubtada, kemudian yang keempat ada khobar, kemudian ada isimnya kana, kemudian ada khobarnya inna, yang ketujuh ada tawafi. Tawafi itu ada 4, ya. Tawafi itu ada naat, atau taukid dan badal. Alhamdulillah badal semuanya sudah kita bahas hari ini. Ada pertanyaan Bapak sekalian? Silakan. Atau koreksi? Baik. Ada materi yang 38 itu adalah definisi baca nasab. Ini insya Allah nanti kita akan bahas di ahad depan insya Allah. Karena pembahasannya nanti mulai berat juga. Khususnya nanti ada maf'ul bih, ada. Jadi saya apa namanya sedikit sebagai pembukaan pengantar. Nanti di materi yang ke-38 ada bab yang namanya isim-isim yang dibaca nasab. Jadi di bab yang ke sebelumnya, jadi apa namanya ilmu nahwu itu atau jurumnya ini kalau mau dibagikan secara umum atau dikelompokkan itu ada pembahasannya itu ada yang pertama adalah tentang kalam, mulai dari kalam atau pembagiannya, dan yang kedua ada i'rab dan tanda-tanda i'rab, ya. Jadi kalau Anda paham tentang i'rab atau hafal tentang tanda-tanda i'rab, insya Allah kedepannya juga mudah. Kemudian yang ke kelompok selanjutnya adalah bab isim-isim yang dibaca rofa. Kita sudah bahas semuanya, tapi ada 7. Dan selanjutnya ada bab isim-isim yang dibaca nasab. Ya tujuannya itu untuk mengetahui kapan suatu lafaz itu dibaca nasab. Karena di bab sebelumnya kita sudah hafal harusnya tentang tanda-tanda nasab. Kita, oke, saya misalnya Anda kemarin sudah belajar tanda nasab. Oke, saya sudah hafal tentang tanda-tanda nasab. Sekarang saatnya saya belajar, kalau begitu apa saja sih isim-isim yang dibaca nasab. Nah, ketika Anda nanti sudah paham apa itu isim yang dibaca nasab, tanda nasab, apa saja itu nanti bisa menggabungkan. Sama seperti di bab rofa tadi, atau isim-isim yang dibaca rofa. Anda sudah tahu, isim-isim yang dibaca rofa itu apa saja? Ada fa'il, naibul fa'il. Oh, isim-isim yang seperti ini harus dibaca rofa. Kalau begitu, kalau dibaca rofa, ya juga harus diberi tanda rofa. Tanda rofanya apa saja? Sudah di depan, ada domah, wawu, alif, dan nom. Nah, nanti nasab juga gitu. Saya sudah hafal bab tanda-tanda nasab, misalnya. Sudah paham tentang tanda-tanda nasab. Sekarang saya mau belajar tentang kalau begitu apa saja sih isim-isim yang dibaca nasab. Nah, ketika Anda saling hafal atau sepaham antara dua kelompok ini, paham tentang tanda-tanda nasab, juga paham apa isim yang dibaca nasab, nanti bisa menggabungkan keduanya sehingga nanti Anda bisa praktek atau baca kitab seperti itu ya. Jadi nasab ini ada banyak nanti ya, ada 14 kalau di sana. Ada maf'ul bih, ada masdar atau maf'ul mutlak, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Maf'ul itu objek, masdar ini apa namanya? eh, Kata kerja yang dibedakan atau kata beda dari kata kerja itu namanya master. Nanti apa namanya kita di babnya aja biar lebih jelas. Dan ada dalam zaman, dalam itu keterangan waktu, ada dalam makan keterangan tempat, ada hal, ada tamyiz, mustasna, kemudian yang kedelapan ada isim la nafiyah lil jinsi, yang ke-9 ada ilmu nada, yang ke-10 ada maf'ul min ajli, yang ke-11 ada maf'ul ma'ah, ke-12 ada khabarnya kana, yang ke-13 ada isimnya inna, ya. Jadi yang ke-12 ini 12 sampai 14 ini enak.
pembahasannya karena sudah dibahas di bab sebelumnya. Jadi kita kebalikan dari isim-isim dibaca rofa sebelumnya. Kalau sebelumnya itu isim-isim dibaca rofa itu isimnya kana. Di sini yang dibaca nasab adalah khobarnya kana. Kabarnya kan. Kalau di bab isimnya dibaca rofa itu yang dibaca rofa itu khobarnya inna. Di sini yang dibaca nasab itu isimnya inna. Yang ke-14 adalah tawfiq yang maksud yaitu tawfiq mulai naat atau tawfiq yang pada itu mengikuti apa yang di depannya. Ya, jadi 14 ini nanti nggak dibahas lagi di bab selanjutnya karena hukumnya sama dengan di bab yang sebelumnya. Naat, tauhid, naat atau tauhid. Ya, cuma yang kita lihat adalah depannya. Kalau depan dibaca nasab, belakangnya dibaca nasab. Kalau depannya dibaca rofa, depannya dibaca rofa dan seterusnya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi, Pak. Insya Allah Zoom yang akan datang, apa namanya, kita ajukan hari Jumat ya, Pak ya. Besok hari Kamis, insya Allah Jumat. Kalau nggak jalan, insya Allah Jumat. Karena hari itu ternyata ada acara di rumah, jadi nanti sedikit repot. Nanti kita ajukan di hari Jumat seperti itu. Bisa Pak ya? Insya Allah ya. Insya Allah Ta'ala. Nanti baru di Zoom besok Jumat ini, Jumat besok ini ya, lusa ini, nanti kita masuk pada isim-isim yang dibaca nasab ini. Baik, dari sini ada pertanyaan lagi Pak? Bapak Ibu sekalian? Nggak ada? Atau koreksi? Silakan. Hari ini 3 bab saja, karena nanti kalau terlalu banyak itu juga terlalu berat. Kalau cukup dari sini Pak ya, hari ini cukup 3 bab ini ya. Ya, terima kasih, Sas. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada koreksi, kalau begitu insya Allah cukup dari sini dan saya mohon undur diri. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh nanti praktek sendiri, cari-cari kitab misalnya referensi yang lainnya, nanti bisa di apa namanya di sharing di grup, nanti didiskusikan ya. Kalau mau bertanya silakan nanti di grup langsung bertanya di grup silakan. Baik, kalau kata cukup hari ini cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin, amin. Allahumma amin. taufik dan hidayah. Amin Allahumma amin. Ala khairi hadina bisa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ada yang lebih dari maaf. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya mohon izin saya tutup Pak ya.